Shalom. Shalom. Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik remaja dan kakak pembina yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah remaja Jemaat Gemim Getsme Lancot. Sambil berdiri, mari kita buka ibadah ini dengan menyanyi Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah remaja saat ini tertabislah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Di saat ini biarlah kita jujur terhadap diri kita, terlebih terhadap Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami telah dipanggil untuk hidup sebagai satu persekutuan, sebagai kawan sekerjamu. Tetapi kesadaran kami sempit tentang hal itu, karena kami sebagai remaja dan pembina remaja seringkali kurang memberi diri secara tekun mendengar firman-Mu dan mengerti maksud-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami dikenal bahkan menyebut diri kami sebagai anak-anak-Mu, tetapi banyak kali kami tidak menjadi contoh sebagai murid-Mu yang baik dalam pengembangan hidup persekutuan. Kamu mengajarkan kami untuk membina kasih, tetapi kami kurang memberi diri kami untuk dibina. Kami berdosa kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, dosa kami telah menjadi tembok pemisah antara kami dengan Engkau dan antara kami dengan sesama. Ya Bapa, dengarkanlah kami yang bersuruh kepadamu dan ampunilah kami sehingga kami dibaharui oleh Roh, agar kami dapat bertindak sebagai abdi-Mu yang benar dan membawa damai dalam kehidupan bersama. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, kepada setiap orang yang dengan penuh ketulusan hati mengakui dosanya di hadapan Allah, maka berlakulah anugerah pengampunan itu daripadanya. Kita menyanyi sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar
kepadanya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pelita hidup kami, terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus ketika kami akan membuka, merenungkan dan menimba bekal dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan, kami bermohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik remaja dan pembina yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini ada banyak pertanyaan yang muncul dalam perjalanan yang kita tempuh. Entah pertanyaan yang ada jawabannya maupun pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Yang pasti, apapun pertanyaan dalam perjalanan hidup ini mau menegaskan bahwa hidup ini ada tujuannya. Tujuan hidup kita adalah untuk menikmati keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang berlaku pada masa kini dan di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan keselamatan masa kini ialah keselamatan yang bukan hanya berlaku sesudah mati atau nanti di seberang kubur, tetapi sekarang juga di dunia ini. Sungguh pun belum secara sempurna. Karena setiap perjumpaan seorang dengan Yesus, maka mulailah suatu permulaan hidup baru yang berarti keselamatan yang diterimanya. Ada orang berpikir ketika membangun komitmen dengan Tuhan Yesus, maka dengan sendirinya semua beres dan kita tinggal menikmati hasilnya. Ternyata dalam kehidupan Kristen, hal itu mustahil dan tidak ada. Orang percaya harus berjuang, berjalan maju, dan bahkan kalau diperlukan berjalan mundur. Inilah jalan yang harus ditempuh. Firman Tuhan saat ini menceritakan tentang seorang yang dalam perjalanan bersama Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Katanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Dengan pertanyaan ini memperlihatkan bahwa orang ini memahami bahwa hanya sedikit saja orang yang bisa menikmati perjamuan bersama Tuhan di surga. Bagi orang Israel, pertanyaan ini soal biasa, karena mereka tahu bahwa hanya merekalah yang diselamatkan oleh Tuhan. Sejarah telah mencatat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan dan penghukuman. Mereka terikat kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi tidak mampu mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk penghantar ke dalam kerajaan Allah. Mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus menggunakan kata berjuanglah. Ia mau mengatakan kepada kita tentang komitmen moral dan upaya yang terus-menerus untuk berpartisipasi dalam perjamuan abadi di surga. Yesus tidak mengatakan jumlah orang secara detail, tetapi yang jelas orang-orang yang setia mengikutnya akan memperoleh tempat yang layak di surga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Pada hakikatnya, Kristus
tidak memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan ini, sebab ia datang untuk membimbing hati nurani manusia, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Dengan kata lain, Yesus tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan berapa jumlah orang yang diselamatkan, tetapi ia justru mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Apabila diamati jawaban Kristus berisi nasihat dan petunjuk untuk menggugah hati, yaitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, dan tidak hanya ditujukan kepada orang bertanya, melainkan kepada semua orang. Perjuangan iman orang percaya diawali dengan pertobatan. Sikap manusia dalam pertobatan harus disertai dengan hati yang remuk atau menyesali dosanya. Harus disertai rasa takut akan Tuhan, harus disertai dengan kerendahan hati dan berbalik dari dosa. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan sambil menyanyi hujan berkat yang tercurah. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak luput dari berbagai tantangan dan pergumulan, namun kasih dan anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang menuntun, memelihara, memotivasi kami untuk tetap tegar, kokoh dalam iman dan pengharapan, serta selalu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan kami, remaja GMG 9 Sarongsong, sampai dengan saat ini. Malam yang penuh sukacita beribadah, sekalipun hanya melalui media elektronik, sebagaimana pengajaran firman-Mu semakin menguatkan, membuka jalan masuk ke ruang kudus-Mu. Firman-Mu memberi semangat kebersamaan yang bertanggung jawab, saling menghargai dan kuat, sama seperti hamba-Mu dalam perenungan kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, Kepala Gereja kami. Ya Bapa Surgawi, persembahan syukur yang kami berikan adalah bagian dari berkat-Mu, sehingga dengan sukacita kami kembalikan sebagai bagian tanggung jawab iman kami kepada-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu melalui gereja kami. Mohon berkat Tuhan melimpah di atasnya, supaya kami lebih termotivasi untuk memberi dan berbagi. Ya Tuhan, ini kami semua remaja dan pembina remaja dalam kerendahan kami menyembah. Tiliklah, rawatlah kami secara pribadi dan keluarga di semua gerak dan langkah, semua usaha dan kerja kami, maupun semua rencana yang ada di depan kami, supaya kami hidup selalu dalam kedamaian dan kesejahteraan, menjadi remaja dan pembina remaja yang bertanggung jawab dan diberkati serta beroleh keselamatan. Ini doa dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan melengkapi semua doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di penghujung ibadah kita saat ini, mari kita berdiri, kita menyanyi Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai busa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di seluruh tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat bersaat teduh.